Halo pencari fakta, kembali lagi bersama saya di channel presentasi ini. Untuk yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang. Sebelumnya, saya mengajak Anda untuk tekan tombol subscribe. Ini akan sangat bermanfaat untuk Anda, pengetahuan baru yang tak diajarkan di sekolah. Di dalam penjara sekarang ada 2.000 orang pemuda Islam dalam penjara. 2.000 ya, biar tahu aja. Jadi udah sekarang dikit-dikit kena pasal, dikit-dikit kena pasal, dikit-dikit kena pasal, nggak ada penjelasan. Semakin nanya, semakin ditambah. Jadi gimana tuh cara membahasakannya? Tanya sama rumput yang bergoyang. Bagaimana menghadapinya? Anda bisa, kalau yang pegang buku, saya kasih tunjuk. Ini buat penanya kelima, supaya penjawabannya tidak setengah langkah. Ya, kita lihat dulu jawaban ini ada di bab 9. Saya tidak bahas, cuma ngasih tahu aja judul bab ini, nanti Anda bisa ulang-ulang bacanya. Ya, karena kalau buku ini dilihat sambil lalu mungkin sederhana, kalau Anda baca baik-baik ini cukup membantu. Di bab 8. Bab 8 itu 5 langkah menghadapi PKI. Ya. Ya silakan nanti. Ini buku sudah sempat dimiliki oleh 80% lebih yang hadir di sini. Bahwa Anda sedang tidak bawa itu urusan lain, ya. Yang belum kebagian bukan urusan gue. Kan ada pejabat gitu ya, bukan urusan saya gitu ya. Nah, untuk yang perempuan saya sudah titipkan 2 eksemplar. Saya lupa namanya kalau nggak salah, dari seorang aktivis muslimah FPI. Ya, kalau terdengar suara saya, sudah dititipkan pada panitia di sini. Langkah pertama penyadaran, sadar apa? Sadar diri, sadar situasi, sadar risiko. Langkah kedua pengkaderan. Langkah ketiga pembasisan. Langkah keempat pengkondisian. Langkah kelima perlawanan. Untuk paham, baca sendiri. Ya bukunya udah, kadang-kadang nggak dibaca dulu, baca dulu. Ini kalau udah baca nggak nanya lagi sebetulnya nih. Tapi boleh Pak nanya, bukan nggak boleh. Maksudnya dengan Bapak nanya kan jadi penyegaran juga kan. Yang penting sekarang jangan sampai Anda kan ada kalimat begini, oh PKI udah nggak ada, di Rusia udah bubar. Ente dibohongin, gue tipu loh ya. Indonesia ini aneh memang. Di Indonesia itu aneh. Saya sendiri juga berapa kali saya berdebat dengan orang-orang yang mengatakan PKI nggak ada. Kalau PKI nggak ada, kenapa muncul buku Aku Bangga Anak PKI? Anda tahu udah berapa eksemplar tersebar? 2 juta eksemplar. Buku yang dikarang oleh Ripka Ciptaning pada bulan Juni tahun 2002 yang berjudul Aku Bangga Anak PKI, Aku Bangga Jadi Anak PKI, itu sudah tersebar sebanyak 2 juta eksemplar. Sekarang pakai logikanya, kalau buku sampai 2 juta kira-kira ada yang berminat nggak? Banyak apa dikit? Ya iya, berarti kalau gitu mereka udah pada pegang, terlepas isinya nggak bermutu urusan lain. Yang penting isyhadu bi anal PKI. Wah, PKI gitu keles. Udah pada senang. Nah, sekarang kita, wah itu mah bahasan orang tua. Saya sering dengar kok mahasiswa-mahasiswa banyak yang menganggap remeh membahas soal PKI. Dan terus terang, saya mulai berkeliling Jawa Timur, Jawa Tengah. Musuh utama saya tuh, maaf ya, oknum-oknum aktivis mahasiswa. Ciri-cirinya apa? Kalau dia hadir, dia akan duduk paling depan, nanyanya marah-marah, habis nanya pergi. Wah, itu lagunya PKI bocah itu. Makanya saya kalau lagi ada acara-acara seminar besar narasumber saya bilang, tanya jawab. Ini yang depan langsung angkat tangan semua. Seksi keamanan, pintu gerbang gembok semua. Kamu boleh nanya, habis nanya jangan pergi. Kebiasaan gitu mempermalukan kita. Saya pernah dalam sebuah orientasi mahasiswa baru di sebuah kampus, saya memberi materi saya bukan materi soal PKI, tapi karena ini anak kader udah otaknya, namanya di kalangan mahasiswa namanya mendapatkan latihan namanya MDL dan MDH. Yang militan itu dari FMN, dari LMND, ya dulu benih-benihnya itu forkot, jarkot, komrat, kampret, setan, belau segala macam. Nah. Saudara Alfian, Anda ini merusak pikiran anak-anak Indonesia. Wow. Apa kata dia? Muhammad itu, nggak sopan bener sama Nabi Muhammad. Muhammad itu belajar dari Karl Marx. Habis semua orang tepuk tangan karena dia sudah menghujat saya kan. Seolah-olah saya ini orang jadul, orang ortodok yang enggak.
Udah, saya keluar pakai bahasa Betawi. Udah tong, lu udah nanyanya. Udah, sekarang giliran gue ya. Lo kalau goblok jangan kelamaan. Nabi Muhammad itu lahirnya bulan April tahun 571. Karl Marx itu lahirnya tanggal 5 Mei di Trieste, Jerman tahun 1818. Lu tolol goblok lu. Ada kan orang pecah berbalikan, balik lagi ke saya. Jadi emang mereka tuh biasa menjatuhkan orang. Jadi antum tadi siap-siap, makanya penguasaan PKI drill comeback. Maka dari itu baca buku, banyak tanya. Saya juga bisa begini kan juga bukan mendadak sejak tahun 80-an. Ya, kalau sekarang saya bilang mau debat, mau mempertegas bangkit, syaratnya 2. Jangan pakai fisik, jangan pakai pasal. Iya, kalau pakai fisik saya bukan nggak berani. Rasanya ya bagian gantian ini sama komandan ini. Iya, ini sekali lagi ya saya nyatakan karena ini live streaming, saya katakan kepada seluruh bangsa Indonesia, saya Alfian Tanjung yang menekuni gerakan PKI Drill Comeback. Siapapun yang ingin memberikan penegasan apakah PKI bangkit atau tidak, saya bersedia menghadapi siapapun dimanapun, syaratnya 2. Jangan main fisik, jangan main pasal. Kalau Anda siap memegang garansi dari saya siap. Strategi Cina menguasai Indonesia, yang pertama menguasai tanah dan lahan. Cara mereka sistematik dan biasanya menggunakan tangan oknum ustadz, oknum ulama, oknum ya, dan oknum tokoh yang didengar omongannya oleh masyarakat. Saya tidak berani bicara Jawa Timur, Jawa Tengah, saya bicara Tangerang aja lah. Tangerang ini saya ketua Majelis Syuro Masjid Tangerang Raya. Saya malu ceritain, tapi saya ceritakan faktanya. Tanah-tanah rakyat itu habis karena memang yang jadi calo, kalau di Surabaya calo apa? Calo ya? Ya begitu. Masyarakat yang bodoh, masyarakat yang tidak pernah mondok, masyarakat mereka tidak mau sembarangan jual. Pak Ustadz, tanah saya ditawar oleh Sumarekon. Kumaha teh Pak Ustadz, bagaimana? Karena Ustadz ditanya, Ustadz bilang, tenang, dicatat satu-satu. Ntar ada 1, 2, 3, 20. Ntar dia yang nawarin ke sana. Akhirnya tanah itu dijual, dibeli oleh pihak mereka dengan harga yang ditentukan oleh si Ustadz. Terus terang aja, habis. Itu satu. Yang kedua, kalau tanah itu dia beli misalnya sebuah daerah 10 hektar. Ini kalau saya beri kabaran buat bapak-bapak di sini, ibu-ibu di sini. Dia beli tanah 10 hektar. Tapi nanti dia akan bikin pagar. Paham ya pagar ya? Pokoknya dia bikin pembatas. Belinya 10 hektar, tapi dia bikin pembatas tuh sampai 100 atau 1000 hektar. Kan yang punya tanah marah. Marahnya kemana? Ke lurah kan? Lurah bukan nyalain yang Cina, malah nyalahin kita. Udahlah, gak usah ribut-ribut. Tanahnya udah disogok duluan. Akhirnya kita disuruh jual tanah, yang mana harga tanah ditentukan oleh lurah, karena lurah udah ngambil bagian. Terus terang saja, itulah yang membuat saya sampai hari ini buat mereka ini. Jadi mereka kejar saya terus, antaranya mereka 2 kali ngirim utusan agar saya jangan ngomong begini terus. Dikasih uang Ustadz, nggak banyak, cuma 1 dus Indomie. Itu yang pertama tuh tahun berapa? Tahun 97 atau 98. Yang terakhir dia karena saya dekat dengan tentara, dia utus 6 orang jenderal ngajak makan. Ujung-ujungnya ngasih ini cek, nggak banyak, cuma 6 miliar. Saya kan ini juga ya Allah, gimana tuh Ambo? 6 miliar kan, ambil nggak nih ya, gitu ya. Insya Allah tidak. Nah persoalannya kan bukan di Alfian nggak penting. Kesimpulan saya secara logika berarti tokoh yang lebih tinggi dari saya, ulama yang lebih makomnya dari saya, ulama yang lebih kondang dari Alfian berarti sudah selesai.